Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Iqbal, NIM 1924152027 dari Prodi Teknik Elektro D4. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat simulasi rangkaian dari conveyor roll atau biasa disebut dengan roll conveyor. Nah, di sini bisa dilihat presentasi masalahnya di sini. Conveyor roll mengangkut paket dengan ketinggian berbeda. Jika sebuah paket lebih tinggi dari 100 mm, itu harus didorong dari conveyor roll. Nah, ini adalah gambar dari conveyor roll itu sendiri. Nah, tingginya di sini itu yaitu 100 mm. Nah, ketika ada benda yang melebihi tinggi dari 100 mm, maka piston ini atau silinder ini akan bergerak mendorong benda atau paket tersebut keluar dari conveyor roll. Nah, selanjutnya prosedur dari conveyor roll di atas itu, jika sensor jarak mendeteksi paket tinggi dan saklar aktif diaktifkan, silinder kerja ganda memanjang dan setelah mendorong paket, menarik kembali secara otomatis. Nah, di sini ketika ada benda atau paket yang melebihi tinggi dari 100 mm, maka sensor ini akan mendeteksi dan aktif, maka silinder atau piston ini akan mendorong keluar paket tersebut dari conveyor roll dan akan kembali secara otomatis. Silinder ini akan kembali secara otomatis. Pilih sensor jarak yang sesuai, gunakan katup solenoid tunggal 5/2 arah dan silinder kerja ganda untuk sistem kontrol. Di sini saya akan menggunakan katup solenoid 5/2, katup solenoid tunggal atau single solenoid valve 5/2 dan silinder kerja ganda untuk sistem kontrolnya. Nah, di sini juga sudah terdapat 5 soal. 5 soal yang akan nanti saya jawab pada akhir video simulasi. Nah, di sini sudah ada gambar rangkaian pneumatik dan gambar rangkaian kontrol yang telah disediakan. Langsung saja di sini saya akan membuat rangkaian elektropneumatik tersebut pada aplikasi Vesto Fluid Sim. Pertama-tama di sini saya akan membuat rangkaian pneumatiknya terlebih dahulu. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice. Not sleeping well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Nah, ini di sini kita menggunakan optical proximity. Optical proximity switch. Oke, baik. Langsung saja di sini saya akan lihat dulu. Nah, di sini rangkaian sudah jadi.
Dan selanjutnya di sini saya akan mulai mensimulasikan rangkaian tersebut berdasarkan dengan prosedur kerja dari roll conveyor tersebut. Nah, di sini saya sudah klik icon star. Nah, di sini rangkaiannya ini sudah mulai berjalan ya, karena di sini sudah terlihat. Nah, selanjutnya di sini proximity switch ini itu fungsinya itu dia akan menjadi sensor jarak untuk mendeteksi paket tinggi. Nah, karena di sini kita simulasikan rangkaiannya saja, jadi langsung saja di sini ketika saya menekan eh, proximity switch ini, maka ia sudah bisa mendeteksi tinggi dari paket tersebut, yaitu melebihi dari tinggi 100 mm dari conveyor roll. Saya klik icon star. Nah, ini. Nah, ketika saya klik proximity-nya, maka silindernya akan bergerak maju mendorong paket atau barang yang melebihi tinggi dari 100 mm dan silindernya atau pistonnya itu akan kembali secara otomatis. Saya ulangi, saya tekan proximity switch-nya. Nah, piston akan bergerak maju dan setelah mendorong dia akan kembali secara otomatis. Oke, baik. Selanjutnya di sini. Sini saya akan membahas tentang soal-soal yang ada pada roll conveyor. Nah, di mana soalnya itu yang pertama, yang nomor 2 itu jelaskan perbedaan antara sensor jarak induktif dan magnetis. Sensor induktif itu dia akan bereaksi jika bahan konduktif listrik mendekat, medan magnet dihasilkan oleh sensor. Sedangkan sensor magnet itu atau reed switch bereaksi jika medan magnet mendekat. Oke, selanjutnya ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5. Jelaskan perbedaan fungsi antara katup 5/2 arah, katup solenoid tunggal, dan katup solenoid ganda. Nah, perbedaannya yaitu di sini bisa dilihat ini adalah gambar dari katup solenoid 5/2 ganda. Tunggal, karena di sini kita menggunakan pneumatik atau elektrikalinya itu hanya di sebelah kiri saja, atau kita gunakan satu saja, dan di sisi kiri, di sisi kanannya itu kita gunakan per kembali atau spring returner. Setelah sinyalnya hilang, maka pegas itu dia akan kembali seperti semula di posisi awal. Sedangkan kalau katup solenoid 5/2 ganda itu di sini, di samping sini kita akan menggunakan juga seperti pada sisi kirinya. Nah, kita hilangkan perkembalinya. Nah, ini adalah katup solenoid 5/2 ganda. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya simulasikan pada rangkaian conveyor roll. Mungkin di sini masih banyak kekurangan penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.